di baris depan, yang harus jaga hidupnya. Bukan berarti terus kalau ada orang masuk penjara, misalnya kayak Ahok masuk penjara, waktu Ahok masuk penjara, saya sudah bilang sama istri saya, kalau dia nggak beres, dia pasti masuk penjara. Kalau hidupnya beres, dia nggak akan masuk penjara. Saya bilang begitu ya. Masuk penjara, ada yang nggak beres. Nggak tahunya apa? Di penjara dia cerai, keluar dari penjara dia kawin sama si putri. Saya tidak menuduh, ya saya tidak mau menghakimi. Semua orang punya kelemahan, tapi iblis selalu pakai celah itu, saudara. Nah kalau kita jaga, dan saya selalu bilang sama jemaat, hidup jaga kekudusan, jangan buka celah, hidupmu harus beres. Ya, oke. Tadi kepotong saya ya, karena mesti penuh dulu baterainya tadi. Oke, saya tadi pertama mau cerita tentang bagaimana kalau orang Kristen ngelawan saja yang minoritas, yang Tionghoa atau Kristen bawa senjata, pakai parang, kayak pakai tombak kayak di rumah, begitu ya, saudara ya. Boleh nggak? Ya, kalau itu pribadi, saudara ya. Tapi kalau saya tidak pernah menyarankan, saudara ya. Tahukah saudara, saya di rumah nggak pernah sediain yang begituan, saudara ya, sejak saya bertobat. Sebelum 2013 akhir itu ya, itu semua senjata saya kasihkan, saudara. Ya, semua saya kasihkan semuanya. Ya, kembalikan semuanya. Nah, kemudian 2014 benar-benar mampus, saudara. Tapi masih punya kentungan pasti, apa? Yang buat itu ya, baseball itu ya. Terus 2015 saya ini ya, Tuhan bicara sama saya, kalau kamu percaya aku, kenapa kamu siapin yang begituan? Ya saudara ya, saya nggak siapin lagi. Bahkan di mobil saya nggak ada pisau belati, nggak ada apa. Dulu saya di mobil selalu ada pisau belati, saudara ya. Pisau komando itu yang gede itu ya. Itu selalu ada. Nah, tetapi kemudian benar-benar kita tidak mempersiapkan apapun. Karena Tuhan pelindung kita, saudara ya. Tetapi itu saya, karena saya punya iman, saudara. Tapi bagaimana saya kalau mengajari jemaat? Saya tetap menyarankan tidak. Siapa yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Sebab apa, saudara? Semua, kalau diperkosa gimana? Nah, ini ya saya kasih tahu ya cerita. Tapi nanti kapan-kapan kita bisa ini lagi ya, bisa buat koinonia ini ya. Tapi saya singkat aja, saudara. Tak kasih tahu ya logikanya, saudara ya. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda itu nggak ada yang ucuk-ucuk, saudara. Ya, nggak mungkin bohong gitu kalau bilang ucuk-ucuk, nggak ada ucuk, itu nggak ada. Semua itu satu dari sekian juta kemungkinan, saudara ya. Selalu ada, misalnya tiba-tiba pesawatnya ketiban pesawat itu, saudara ya. Anda bukan pilot, bukan apa, mati gara-gara pesawat. Nah itu cerita ya. Tetapi semua, misalnya ini Anda mati karena kecelakaan naik pesawat, karena Anda suka naik pesawat. Kalau gitu aku nggak mau naik pesawat, ya nanti Anda kecelakaannya naik kereta. Karena Anda naik kereta di dalamnya kan, nggak mungkin ada, misalnya saya nih, di Israel, apa namanya, saya kan di atas gunung, nggak ada kereta, tiba-tiba saya ketabrak kereta di rumah, itu nggak mungkin, saudara. Ya, nggak mungkin. Di sini itu saya ketabrak kereta di sini ya, di apartemen, nggak mungkin, saudara. Nah, itu nggak mungkin. Jauh panggang dari api, itu nggak mungkin. Ya, tapi kalau misalnya ketiban pesawat bagaimana? Nggak mungkin juga, karena pesawat nggak ada yang lewat sini, saudara. Pesawatnya nggak ada yang lewat di atas sini, nggak ada. Ya, jadi itu nggak mungkin. Nggak semua kejadian dalam hidup kita itu nggak ada yang ini. Kalau ada yang kebetulan saja, itu satu dari sekian juta kemungkinan, itu nggak usah dibahas anomali, ya saudara ya. Nah, kalau Anda takut diperkosa, misalnya diperkosa dan kita yang realistis, nanti diperkosa. Mengapa bisa diperkosa? Mengapa anakmu, istrimu bisa diperkosa? Karena Anda tinggal di lingkungan, atau Anda pernah berdekatan, atau Anda berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Kalau saya orang yang dulu ya, buas begitu ya, maka teman-teman saya orang-orang yang buas, saudara. Ya, sehingga yang namanya
ditipu atau menipu, saya makan dia atau dia makan saya. Wah, itu keras sekali, saudara, benar-benar ya. Kalau kita dagang itu, saya hantam dia atau dia hantam saya. Udah menang-menangan, saudara. Cara mendagangnya memang begitu. Loh, kalau gitu, orang yang jujur-jujur ketipu. Kalau kamu jujur lemperus lempeng, nggak mungkin ketipu, saudara. Segoblok apapun kamu, nggak mungkin ketipu. Ya, itu tuh percaya saya. Ya, saya ngamatin orang-orang ini ya. Kalau dia lurus lempeng, hatinya dia juga beres. Ya, hatinya juga benar. Bisa ada satu jalur yang kamu sendiri akan tersingkir. Kalau kamu sampai ketipu waktu dagang, berarti kamu ada yang nggak benar juga. Kalau kamu dibiasain hidupnya benar, dagangnya benar, caramu lurus lempeng, lupa tapi itu hamba Tuhan ketipu, nah, berarti dia nggak benar, saudara, makanya sering ketipu. Ya, dulu sudah belajar ya, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu koinonianya ya, mengapa sering ketipu ya, dunia itu ya, mengapa hamba Tuhan sering ketipu, saya pernah bikin ya. Jadi kalau masalah dagang itu sudah pernah saya jelaskan dulu ya. Enggak, kalau Anda lurus lempeng, nggak mungkin Anda ketemu dengan orang-orang yang nggak benar. Saya lurus lempeng, ketemunya ya kayak Santi Amar, saudara. Yang lurus lempeng, ketemunya kayak Linda, yang lurus lempeng, kayak Ibu Lisnora, Ibu Lisoy, ya. Kayak si Bu Mantu, kayak Pak Stefan, lurus lempeng, Bu Lianti, saklek, pak, sudah saklek, mau apa udah. Masalah duit, saklek, masalah aturan, saklek, udah mau apa. Ya karena saya orang yang begitu. Tapi kalau saya muter-muter, belok-belok, saya akan ketemu pengurus yang muter-muter yang nggak jelas, saudara. Di sini ada yang mencoba bergabung dengan kita, ya pengurusnya ini ya, karena dia niat mau nekat, saudara. Habis dikeroyok, saudara, di dalamnya dicacah habis-habisan, saudara. Ya, karena dia tidak lurus hidupnya. Kalau kita di sini lurus-lurus, yang ketemunya orang yang lurus-lurus. Ya, kalau Anda takut diperkosa, ya karena Anda ketemunya dengan orang-orang Anda sendiri juga cabul. Sehingga Anda suka dekat-dekat dengan orang-orang yang cabul, yang cerita-cerita cabul, yang otaknya juga cabul. Ya entah kenapa Anda akan kumpul dengan begitu, Anda akan berkumpul dengan kaummu sendiri, saudara. Karena kalau kamu sendiri juga cabul, kamu akan ketemu dengan orang-orang itu, sehingga orang-orang itu cabul juga. Pak, tapi ini pendeta, ya siapa bilang pendeta nggak cabul, saudara? Itu bau-baunya orang. Jangan ketemu dengan lingkungannya kan seperti itu. Pak, tapi ini kita pelayanan di ini Pak. Ya, sekalipun kamu pelayanan di tempat yang tidak benar, tapi kamu lurus lempeng, ya itu ada proteksi, saudara. Orang juga segan sama kamu. Jadinya kamu jadi tidak baik, karena kamu hatinya belok, kamunya tidak lurus, kamu masuk ke tempat yang nggak benar. Makanya ada di situ. Nah, bagaimana dengan kasusnya 98? Kenapa yang lingkaran keluarga besar saya, ring satu saya, nggak ada yang kena masalah, saudara. Padahal di Jakarta. Karena kami tidak kumpul dengan orang-orang seperti itu, kita orang yang berangkat pagi, pulang malam, pulang disiplin, saudara. Kenapa yang diberkati orang itu? Apakah berarti orang itu kita nggak mau menyalahkan, kita tidak mau berkata, kita mau ngutip bahwa mereka itu berdosa apa keluarga, enggak, terlalu menyakitkan. Tetapi mereka terpaksa hidup di dalam lingkungan seperti itu, dan disitulah tempat-tempat yang rawan banyak yang diturunkannya di situ. Kenapa diturunkannya nggak di Cinere, saudara, di tempat kami, saudara? Karena itu adalah keluarga yang baik, itu adalah di situ adalah orang yang sosial strukturnya sudah tertata. Itu, saudara ya. Terus kembali kita tarik tahun 70-an ya, papi saya dulu ya cerita. Dulu di Cirebon itu orang-orang Tionghoa selalu bawa rantai yang kungfu tuh ya, rantai yang buat kungfu tuh ya. Nah, jadi karena tidak boleh pakai senjata api dan segala macam, mereka selalu siap rantai, saudara. Rantai yang buat kungfu tuh ya. Jadi begitu ada kerusuhan, mereka kumpul di kelenteng. Orang-orang Tionghoa kumpul di kelenteng. Begitu masuk, kelahi, saudara. Artinya orang sudah masuk ke dalam. Tetapi ya bersyukur ya, nggak ada yang masuk. Tapi mereka sudah siap, saudara. Yang kumpul di kelenteng, mereka semua jago-jago kungfu semua. Ya, guru-guru kungfunya semua, murid-muridnya kumpul semua di situ. Mereka udah siap, ada. Mereka sampai masuk, kita kelahi. Ya, tetapi Cirebon nggak ada wilayah nggak sebegitu keras, sudah nggak seperti misalnya di Jakarta atau di ya, makanya lewat.
Jadi tidak ada kejadian yang ujuk-ujuk terjadi. Kalau Anda hidupnya sebagai polisi dan Anda lurus lempeng, ya Anda nggak akan kumpul-kumpul kejadian kayak Sambo, ya nggak akan terjadi. Jadinya kayak Sambo, ya kan dia nggak lurus lempeng, saudara. Dan Anda akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu lagi. Makanya akhirnya saling memangsa di situ. Apa itu namanya proteksi? Itulah namanya proteksi dari Tuhan. Tuhan itu apa sih? Kan sang cinta, kan? Dunia ini kan ada hukumnya, ada hasil reaksi. Setiap ini ada lingkungan hukumnya, ini ada komunitasnya, ada sistem, ada sistem, ada sistem. Jarang yang tiba-tiba berseberangan sistemnya crash begitu, jarang. Tapi karena ketika kita nyebrang ke sana, ya kita masuk ke sistemnya sana, di situ hukum rimba, Anda kena di situ, diperkosa, dibunuh, di apa. Saya sayangnya, saudara, begitu kerasnya saya menghajar orang Islam. Kenapa saya lolos? Ya, kenapa saya Saifuddin masuk penjara? Bahkan dia nggak siap sekarang di Amerika, ya kan? Nggak karu-karuan. Kita, saya begitu masuk Eropa, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, sampai hari ini tahun ke-6 kita beres, saudara. Rapi semua. Mengapa? Karena saya sudah terbiasa masuk di dalam sistem itu, saudara ya. Makanya saya kalau melihat orang-orang Jerman atau orang Belanda ini ya, dia kerja, terstruktur. Habis ini, habis ini. Makanya nggak ada salah, saudara. Tetapi coba saya kalau lihat orang di Indonesia, tabrak sana, saya termasuk saya, saudara ya. Makanya masalah terus. Jadi kenapa kamu nggak ada masalah ya orang-orang Belanda ini ya? Sampai mereka bosan dengan hidupnya, saudara. Ada yang minta di eutanasia waktu usia 90 tahun ya. Saking bosannya, masih sehat, saudara. Aku minta disuntik mati. Karena dia nggak punya anak, ya. Dia menikah 70 suaminya umur 80 tahun sudah meninggal, dia masih hidup 15 tahun kemudian sampai bosan dia minta disuntik mati, saudara. Masih sehat, masih jalan, masih sepeda. Coba. Hidupnya begitu tenang. Kenapa? Karena ya itu sudah di sistem, ada setiap itu ada sistemnya, itu bukan teori, itu beneran ya, saudara ya. Di dalam modal sosial apa segala macam, Anda kan mengerti bahwa ini ada sistem ya. Durkheim segala macam itu teori dalam modal sosial itu ya. Tiap ini ada sistem sendiri, saudara. Jadi perlu nggak kita bawa senjata? Nggak perlu. Gereja tidak perlu bawa senjata. Tapi kalau gerejanya tukang ribut, yang dikit-dikit geger dan pecah kayak siapa itu Betani itu ya, nggak berarti aja sampai mau kokang senjata. Ya saya rasa perlu bawa senjata kalau yang model begituan. Tapi kalau yang komunitasnya kita nggak perlu. Pak Santi Ampar perlu nggak bawa pistol? Nggak perlu. Nggak akan kena apa-apa, percaya saya. Selama lempeng ya artinya ya. Nggak akan sampai dibunuh. Ya, bisa ada proteksi. Walaupun mungkin tiba-tiba ada meleset sedikit ya. Itu namanya orang-orang yang di ujung, di baris depan. Ya harus jaga hidupnya. Bukan berarti terus kalau ada orang masuk penjara, misalnya kayak Ahok masuk penjara. Waktu Ahok masuk penjara, saya sudah bilang sama istri saya, kalau dia nggak beres, dia pasti masuk penjara. Kalau hidupnya beres, dia nggak akan masuk penjara. Saya bilang begitu ya. Masuk penjara, ada yang nggak beres. Nggak tahunya apa? Di penjara dia cerai, keluar dari penjara dia kawin sama si putri. Saya tidak menuduh, ya saya tidak mau menghakimi. Semua orang punya kelemahan, tapi iblis selalu pakai celah itu, saudara. Nah kalau kita jaga, dan saya selalu bilang sama jemaat, hidup jaga kekudusan, jangan buka celah, hidupmu harus beres. Apapun boleh terjadi. Ingat, saya bilang, aniaya boleh terjadi. Kalau kamu yang terus berdiakonia, kamu akan diluputkan. Kamu militan berdiakonia, ya kamu akan diluputkan. Kamu yang tidak rajin diakonia bisa habis kamu. Di saat aniaya itu terjadi, saudara. Karena itu sistem. Itu seperti sistem yang virtual, yang Anda nggak ngerti, yang tidak kasat mata sistem itu, saudara. Tetapi itu ada. Ya, itu ada, saudara. Nah, Anda boleh buktikan kalau Anda percaya, saudara. Kalau saya sudah membuktikan, saya sudah bikin ini sendiri ya, bikin riset sendiri, saya coba bikin benturan sendiri, saya ngamatin orang-orang, kenapa om saya begitu berani, tapi aman. Ya, kenapa Munir sampai diracun? Karena dia nggak ada proteksi, ada sesuatu yang salah. Dia kumpul dengan orang-orang ini, dia menggunakan
penjahat ketemu penjahat. Saudara, lempeng, orang lempeng lurus, lempeng lurus, lempeng lurus, lempeng lurus, lempeng. Lolos, saudara. Ya, lolos. Kayak saya, matinya saya bukan karena kita begini, saudara. Saya nanti matinya kena bom. Karena saya memberitakan iman. Saya memang nekat orangnya. Saya matinya gara-gara memberitakan itu bukan lagi kayak gini, bukan, saudara. Nanti saya masuk ke tempat yang aneh. Karena saya pergi ke tempat-tempat yang aneh. Makanya matinya juga gara-gara itu, saudara. Seperti misioner mati di Afrika segala macam, ya karena memang di sana dia begitu buka celah keluarganya mati, saudara. Sampai itu ya David, siapa itu ya yang di Amerika lama yang anak istrinya mati, anaknya mati, saya lupa namanya. David siapa itu ya? Ada yang ingat nggak David siapa ya namanya ya, yang misioner di Amerika itu namanya David itu ya, pokoknya saya lupa nama familynya. Itu juga sama, ada yang buka celah ya, semua termasuk hamba-hamba Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan. Nah, itu yang terjadi, saudara. David Livingstone ya, Rosen apa-apa, David Livingstone ya. Nah, itu seperti itu, saudara ya. Jadi jangan buka celah, jaga hidupmu beres terus, saudara. Nah, begitu ya, saudara ya. Nanti kita tahu kapan saatnya tiba, itu kita tahu. Tuhan kasih tahu, nanti kamu mati. Kan ini mau dianiaya ke apa saya? Lolos saya, saudara. Nggak akan bisa. Tapi nanti saya tahu saatnya saya, kapan saya tahu. Ya. Saatnya saya kapan saya tahu, dan itu bersyukur karena Tuhan kasih tahu kita ya. Nah itu begitu. Yang pertama ya, itu jawaban buat Pandi. Jadi perlu nggak? Nggak perlu. Kalau Anda begitu Anda bawa, apa yang akan terjadi? Anda kan dekat-dekat sama itu. Secara virtual Anda akan masuk ke dalam sistem lawan. Jadilah perang beneran. Lalu kita untung saya punya senjata ya. Untung saya. Oh jangan pernah. Begitu Anda punya pistol, saya ketemunya dengan orang-orang yang belagu juga. Tadinya saya nggak punya pistol, saya nggak pernah ketemu orang belagu, saudara. Begitu saya sering bawa pistol, saya ketemunya dengan orang-orang sama belagu, der sama der, saudara. Nggak jembreng sama jembreng. Itu tadi Tuhannya sudah bilang, orang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Tapi kalau kita jauhkan dari semua senjata tajam, dari semua itu ya kekerasan, perseteruan, kekerasan kita jauhkan hidup kita, jangan sentuh sama sekali. Keluarga kita juga akan dilindungi oleh Sang Cinta itu. Itu percaya saya. Lindungi keluarga dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan kekudusan. Wah, itu tidak ada perlindungan yang lebih hebat daripada itu. Orang mau jahat sekalipun di kampung, saya tinggal di Palembang dulu ya. Kami selalu baik sama tetangga, saudara. Ya, anak-anak selalu kumpul di rumah kita. Kita tidak pernah mendiskriminasi preman gara-gara melarat, dia pelacur ya. Ini kan preman-preman ini kawin sama pelacur, punya anak kami di rumah kita. Ya kita peluk, kita apa segala macam, rame-rame sama anak saya ya. Wow, satu wajahnya masih umur 1 tahun ya. Oh ya, mereka ya guling-guling apa segala macam, kita kasih kasur gede ya, kasih kasur tipis yang gede itu ya. Ya guling-guling, gua sampai anak saya ikut bau. Anak mereka bau sudah bau amis. Ada yang korengan, ada yang apa sih, nggak apa-apa. Anak saya tak, pokoknya ke dokter sudah dikit kita tahu langsung imunisasinya lengkap. Ya, preman-preman ini yang lindungin saya. Palembang waktu tahun 2000 tuh Palembang itu begitu ngeri, saudara ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Boleh. Tetapi yang tadi saya yang menjelaskan logikanya, Pak Andi ya. Saya yang menjelaskan logikanya. Akhirnya di Palembang saya nggak pernah bawa senjata, saudara. Tapi Tuhan lindungi saya di Palembang itu. Nggak ada orang berani sentuh saya. Saya waktu itu masih muda, umur 27 tahun. Ya, jadi kepala cabang di sana. Saya jalan dari Ulus, ya, dari Kayu Agung sampai ke Jambi itu ya, saudara ya. Nggak ada orang sentuh saya. Sendirian. Saya kalau nyetir mobil, saya sendiri ke kebun segala macam. Orang pada takut, pada bawa parang. Saya nggak pernah bawa apa-apa, saudara ya. Kenapa? Karena orang semua kenal saya. Dan saya selalu berbuat baik mereka, dan sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan, dan mereka semua respect sama saya, saudara ya. Nah itu ya. Jadi kalau kamu hidup mulai dengan senjata, maka kamu akan itu tadi tiba-tiba kamu akan kumpul dengan orang-orang seperti itu, ya. Di Israel, karena tiap hari musuhnya sudah datang, makanya mereka bawa senjata tiap orang tadi ya saya tunjukkan ya. Tiap orang di Israel itu bawa senjata, ya. Hampir semua keluarga di Israel punya senjata, saudara, di rumahnya. Mereka juga kemana-mana bawa pistol, ya kebanyakan ya.
perempuan, yang laki-laki. Mereka terang-terangan bawa di gitu ya, kayak cowboy. Kalau Anda lihat Texas, film-film cowboy itu ya, mereka semua bawa pistol, saudara. Ya, bawa pisau rata-rata Glock atau pisau gitu ya, pisau kecil gitu ya, mereka masih bawa. Tetapi apakah terus mereka masuk ke dalam tempat yang tidak aman? Karena mereka masuk tidak aman, mereka masuk. Kalau kita enggak di Indonesia, saudara, ada wilayah yang aman, ada wilayah yang enggak. Satu itu ya. Jadi Anda akan menarik bahaya ketika kita punya di rumah. Walaupun alasannya apapun akan menarik bahaya. Itu boleh percaya, boleh tidak, karena belum pernah ada yang melakukan riset. Baru saya sendiri, itu pun riset pribadi ya.